Pada pertemuan berikut kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu transformasi geometri, di mana materi pokoknya nanti bagian yang A adalah transformasi isometri yang terdiri atas translasi, refleksi, dan rotasi. Kemudian bagian B transformasi bukan isometri yang terdiri atas dilatasi. Kemudian bagian yang C adalah komposisi transformasi. Secara definisi, transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jika hasil transformasi kongruen dengan bangunan yang ditransformasikan, maka disebut transformasi isometri. Transformasi isometri sendiri memiliki dua jenis, yaitu transformasi isometri langsung dan transformasi isometri berhadapan. Transformasi isometri langsung termasuk translasi dan rotasi, sedangkan transformasi isometri berhadapan termasuk refleksi. Baik, di sini kita akan bahaskan transformasi geometri yang pertama, yaitu translasi. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Penulisan atau notasi translasi sama dengan notasi vektor. Di sini saya berikan sebuah segitiga dengan titik sudut A, B, dan C. Ya, titik sudut A sergeser atau pindahkan sejauh 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Maka titik A mengalami pergeseran menjadi A aksen. Ya. Berikutnya titik B. Titik B juga saya pindahkan 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Maka titik B mengalami pergeseran menjadi B aksen. Titik C juga 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Titik C mengalami pergeseran menjadi C aksen. Ya. Ini titik sudut ABC, ya, sudah mewakili semua titik ya pada bidang segitiga ABC. Maka segitiga ABC kita pindahkan atau geser menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen, dan C aksen sama panjang dan searah. AB sama dengan A aksen, B aksen, BC sama dengan B aksen, C aksen, AC sama dengan A aksen, C aksen. Segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dan sebangun atau kongruen. Notasi ditulis translasi T sama dengan 54. Disebut vektor translasi atau vektor kolom. Berikutnya kita akan bahaskan komponen translasi. Translasi biasanya dinyatakan dalam bentuk vektor kolom atau vektor translasi HK, di mana H mewakili pergeseran horizontal dan K mewakili pergeseran vertikal. Saya berikan contoh yang pertama. Tentukan bayangan dari titik A 5,1 oleh translasi T sama dengan negatif 4, 2. Perlu diingat, pergeseran arah ke kanan dan ke atas bertanda positif, sedangkan pergeseran arah ke kiri dan ke bawah bertanda negatif. Baik, kita akan jawab ya. Titik A nya tadi 5,1, kemudian ditranslasikan oleh T sama dengan negatif 4, 2 menjadi A aksen sama dengan 5 tambah negatif 4, 1 tambah 2. Oke, kita tulis di sini A 5,1 ditranslasikan T sama dengan negatif 42 menjadi A aksen sama dengan 5 tambah negatif 4, 1 ya, 1 tambah 2 adalah 3. Jadi A aksennya sama dengan 1,3. Baik, secara geometri ini bisa juga kita gambarkan. Tadi titiknya adalah 5,1 titik A ya. Di sini mengalami pergeseran sejauh negatif 4 ya. Adalah pergeseran horizontal, karena negatif berarti kita geser ke kiri. Sejauh 4 satuan ya. Oke, di sini. Kemudian geser lagi, itu adalah 2 di sini ya. Berarti pergeseran vertikal, karena positif berarti kita geser ke atas. Oke, kita geser ke atas. Nah, di sini adalah titik A aksennya. Jadi titik A 5,1 dan aksennya adalah 1,3. Oke, sampai sini paham ya?
Baik, berikutnya kita akan bahaskan translasi yang diwakili oleh notasi pemetaan dan persamaan matriks. Secara umum, suatu titik X, Y ditranslasikan dengan translasi T sama dengan HK ke bayangan X aksen, Y aksen dapat dinyatakan dalam notasi pemetaan ya. Ya, bentuknya adalah seperti ini. X, Y itu ditranslasikan oleh T sama dengan H, K menjadi X aksen, Y aksen dalam bentuk persamaan matriks ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah HK. Kemudian dalam bentuk persamaan aljabar ditulis X aksen sama dengan X tambah H dan Y aksen sama dengan Y tambah K. Baik, di sini kita akan bahas contoh yang kedua. Segitiga BC ditranslasikan dengan translasi T sama dengan 53 ke bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen jika A sama dengan -4, -2, B sama dengan -3,1 dan C sama dengan -1, -2. Baik, kita akan jawab ya. Untuk alternatif yang pertama, segitiga ABC ditranslasikan oleh T sama dengan HK menjadi segitiga aksen, B aksen, C aksen ya. Sini titik X, Y ditranslasikan T sama dengan 53 menjadi X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah 53 ya. Ini adalah persamaan matriksnya ya. Sehingga untuk menentukan A aksen sama dengan XA aksen, YA aksen itu adalah -4, -2 ya. Ini titik A-nya di sini. Kita tambahkan dengan 53 ya. -4 tambah 5 adalah 1, -2 tambah 3 adalah 1 ya. Di aksennya 1 ya. Oke, untuk B aksen sama dengan XB aksen, YB aksen ya. Sama dengan -31, ini dari titik B ya. Ditambah dengan 53. Oke, -3 tambah 5 adalah 2, 1 tambah 3 adalah 4. Jadi B aksennya 24. Oke. Untuk C aksen, XC aksen, YC aksen sama dengan -1, -2 tambah 53 ya, sama dengan -1 tambah 5 4, -2 tambah 3 1 ya. Di C aksen 41. Oke. Jadi koordinat titik A aksen adalah 1,1, B aksen adalah 2,4 dan C aksen adalah 4,1. Secara geometri ini kita bisa gambarkan ya. Di sini saya sudah siapkan diagram kartesius. Untuk titik A-nya adalah -4, -2 di sini. Kemudian titik B-nya adalah -3,1 di sini. Dan titik C-nya adalah -1, -2 di sini ya. Hubungkan ketiga titik ini adalah segitiga ABC. Titik A-nya mengalami pergeseran menjadi A aksen 1,1 ya di sini. Kemudian B aksennya 2,4 di sini dan C aksennya adalah 4,1 di sini ya. Jadi segitiga ABC mengalami pergeseran menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Baik, sampai di sini paham ya untuk penjelasannya.